أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قبض العلم بقبض العلماء. Qabdul ilmi bi qabdil ulama. Halaman 57. Qabdul ilmi bi qabdil ulama. Dicabutnya ilmu dengan dicabutnya ulama. Hilangnya ilmu dengan hilangnya ulama. Namun ada wong pinter, wong alim meninggal, itu tandanya ilmu hilang, berkurang. Karena kalau punya ilmu jangan disembunyikan, diajarkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahzun limautil alimi wa huwa munafiqun fa innahu la musibatan a'zama min mautil alimi wa ma min mu'minin yahzunu li mautil alimi illa kadaballahu ta'ala lahu thawaba alfi alimin wa alfi syahidin. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahzun limautil alimi fa huwa munafiqun. Man utawi sapa wonge lam yahzun kang ora prihatin, ora sedih, ora bela sungkawa. Ya, dari baris bela sungkawa nih. Bahasan deh bela sungkawa. Iya. Artinya apa bela sungkawa nih? Wah, yang paling gampang berduka cita. Ya, prihatin, sedih. Limautil alimi, karena kematiannya wong alim.
wa huwa mengetahui man lam yahzun li mautil alim iku munafiqun pada karawang munafik. Man lam yahzun li mautil alim fa huwa munafiqun. Siapa saja yang tidak merasa bersedih, merasa ditinggal, tidak urut berduka cita dari Jamil, dari Farisi tidak bela sungkawa dengan kematian orang alim, bahwa munafiqun, orang itu masuk kategori munafik. Dari kanjeng Nabi. Terus fa innahu la musibatan a'zama min mautil alimi. Fa innahu maka satune kelakuan la musibatan oranana musibah bencana a'zamu atau a'zama kang lebih gede, a'zamu kang lebih gede min mautil alimi saking kematian wong alim. Jadi lamun desa ente ana kebanjiran mil, ana longsor, itu bukan bencana yang besar. Bencana yang besar itu ketika ada orang alim yang meninggal. Kenapa mil? Ya karena ilmunya. Longsor sih gejala alam, banjir ya gejala alam, karena orang penduduk desa ente tidak disiplin dalam hal drainase. Nah yang ngerti drainase berarti kan orang yang berilmu, yang alim. Kalau tidak ada orang yang alim tentang drainase, tentang saluran, tentang pertanian, tentang bikin bendungan, yaitu bencana. Tapi bagi Faris sih bencana itu lah menolak kawang dagang sega. Oh, bencana besar tuh Faris. Iya. Jadi yang ini tenang Riz. Selagi masih ada orang jualan minuman, nggak usah makan, nggak apa-apa. Bencana itu namun lah kalau warung buka bengi ya bencana. Iya. Iya. Ma min mu'minin yahzunu limautil alimi illa wa ma min mu'minin lan oranana saking wong mukmin yahzunu kang ngerasa prihatin berduka cita limautil alimi karena kematiane wong alim illa kecuali kataba nulis nyatet menentukan sapa Allahu subhanahu wa ta'ala lahu kadue man kadue mukmin yahzunu limautil alim. Nulis apa? Sawaba alfi alimin, pahalai ganjarane 1000 wong alim, wa alfi syahidin lan 1000 wong syahid. Oleh ganjaran ente jadi ulama durung, alim durung, pada nawang alim meninggal harus bersedih. Dan pura-pura ya Riz. Iya aja Pak Riz kan ngomong ibunya harus pura-pura baik. Maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautu qabilatun aisaru min mautil la mautu qabilatin aisaru min mautil alimi. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Abdul Bar, juga Imam Ad-Dailami, Imam Ibnu Asakir dari hadis Abu Darda. La mautu qabilatin yakti utawi kematiane qabilah suku
komunitas iku aisaru, masalah cilik, masalah ringan, min mautil alimi, dibandingkan kematian wong alim. Loh, bulane Islam mengharamkan apa? Meletet gitu. Mengharamkan apa? Menggugurkan kandungan. Karena siapa tahu bayi yang lahir nanti dititipi oleh Allah ilmu, kejeniusan, kecerdasan. Dari hadis, man qatalan nasa jami'ah wa man ahyan nas jami'ah. Orang yang membunuh satu nyawa sama dengan dosanya sama dengan membunuh semua manusia. Begitupun orang yang menghidupi satu nyawa sama dengan menghidupi seluruh manusia. Itu saking pentingnya ilmu. Waqala Umar radhiyallahu anhu, la mautu alfi abidin qa'imin bil lail sha'imin bin nahar ahwanu min mauti alimin wahidin. Nah, ini Umar bin Khattab lebih hebat ya, mentafsiri hadis Nabi. Kata Umar, la mautu alfi abidin yakti, utawi kematian 1000 wong ahli ibadah, 1000 ahli ibadah, qaimin bil lail, kang tukang ibadah di malam hari. Oh, kayak Rian. Shaimin bin nahar, puasa di siang hari. Ya Rian pada puasa. Bang iya melaksik? Hah? Ya itu. Bisa puasa karena dimangan karena nah, iya, itu karena sengaja puasa. Kematian 1000 ahli ibadah dan ahli puasa iku ahwanu, luwih enteng, luwih ringan, min mauti alimin wahidin, dibanding kematian satu orang alim. Umar malah mengatakan begitu. Orang ahli ibadah 1000 mati, bagi Umar bin Khattab nggak ada apa-apanya, no problem ya. Emang gua pikirin, kata Umar. Tapi kalau satu orang alim meninggal itu masalah. Apa sebab? Yu'allimu ma ahallahu Allahu mimma harramahu. Ana wong alim iku yu'allimu, ngajarakan, ma upaya weru, didik apa baik, ahallahu kang wis menghalalkan hu ing ma sapa Allah, mimma ngadoi apa baik, harrama kang wis ngaramakan sapa Allah hu ing ma. Kenapa ya? Karena manfaatnya orang ahli ibadah 1000 ibadah ngedewek baik. Tapi wong alim kang mulang ini halal ini haram, manfaatnya untuk semua manusia, apalagi kalau ditularkan. Fa'ilam yazid alal faraidi, fa'ilam yazid senejan ora tambah alal faraidi ing atase pira-pira kang fardu. Masalul ammati ma'al ulama'i, perumpamaan wong-wong awam di hadapan para ulama. Qila,
Ada yang mengatakan masalul ammati ma'al ulama'i kamasalil isari ma'asyams. Masalul ammati utawi perumpamaan wong awam ma'al ulama'i sertane wong alim iku kamasalil qissori atau kussori pada karo wong-wong kang cindak pendek ya, masyamsi sertane srengenge. Maksudnya cindak ku ya cindak pikire, cindak perasaane. Idza ghadaba nalikane nyewot alas iya nalikane nyewot sapa al-kussaru wong-wong kang cinten alas syamsi ing atase srengenge kanat maka ana opo al-mudirratu kang bahaya kang madoroti alal kussari ing atase wong kang cinten lasyamsi dudu karena srengenge. Namun awam nyewot kemil pun isinya bahaya kabeh. Isinya blesak kabeh. Beda karo wong alim nganggo ilmu. Wong alim nyewot karena dasare lan ana tujuane supaya didik santri. Silan nyewot ya karena apa ribut apa reservatnya malah ribut temenan ribut ya udah ngomong-ngomong ribut galengan ribut banyu leb-leban jadi garu-garu kadzalika maka yang mengono-ngono kabeh idza qadabal ammatu nalakane marah pendu sewot sepal ammatu wong awam alal alimi atas wong alim takunu maka ana opo al mudirratu bahaya lil ammati nganggo wong awam la lil ulama itu nganggo ulama mil lamun nete guru profesional sarjana ning kampung ana nyewoti ente lho men kang celaka lo kang nyewoti ente dudu ente ya dari cuekin saja tidak ada publis fa inna luhumal ulama'i masmumatun man syammaha maradun wa man zaqaha mata. Sana hadis mengene kaya fa innal luhumal ulama'i maka setuhune daginge wong-wong alim iku masmumatun di lumuri racun di blengker dari Paris karo racun. Wa man syammaha wong kang ngambung ing racun marido kering lara sakit. Wa man zaqaha wong kang ngicipi racun apa akibatnya? Ya mata. Saking mulianya ulama kulitnya itu dilindungi penawar, dilindungi laksana racun. Orang yang menyentuh dalam arti mengusik kepribadian ulama akan celaka.
Ini hadis zaman dulu Mil. Sekarang itu sudah tahu buktinya kan. Apa namanya? Penodaan nama baik, ya kan? Terus apa namanya? Penistaan. Tidak perlu undang-undang penodaan penistaan terhadap ulama, rakyat yang menilai. Karena ketika ulama disakiti, diusik, maka santrinya, pengikutnya, pengagumnya yang tidak menerimakan. Ya, nanti ada sanksi sosial. Sanksi itu yang paling berat seumur-umur, namanya sanksi sosial. Orang pernah cacat, tidak usah ditakut-takuti dengan siksa neraka, biarin aja, boga datar dewek, ya. Isin dewek, isin mene wirang mene benak, derumah benak, oh enggak. Jangan dikira orang yang kentang-kentang di medsos menghina ulama, menghina habib, menghina kiai, hidupnya tenang. Tato nih baik di medsos kentang-kentang. Ini jero kamar si punyongnya po. Iki waduh betun ra. Ngece habib, ngece kiai, ngece ulama. Pelatane beli gelisah. Baris ngomong salah kalau temenane disuruh turun di kamar. Udut maning, pus maning, udut maning. Yang bakal dimapakan beli. Iya, iya kan. Hati itu tidak bisa dibohongi. Kalau berbuat salah, mulut berkata salah, hati nggak mau. Makanya nanti ada konflik batin. Makanya hati-hati dengan ulama. Sawabul ilmi wa fadluhu fid dunya wal akhirati. Sawabul ilmi utawi pahalai ganjarane ilmu, bifadlihi wa fadluhu lan keutamaane ilmu fid dunya wal akhirati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata insanun inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin, min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Idza mata nalikane mati sapa insanun, insan itu sama manusia, bisa darani manusia begitu. Ayo, idza mata nalikane mati sapa insanun, insan alias manusia, iku in kotoa putus tugel pegot anhu saking insan opo amaluhu amale karyae ibadahe prestasiye illa min salasatin, kecuali saking telu. Ada 3 hal yang bikin manusia jadi harum namanya sepanjang zaman. Pertama, min sedekatin jariyatin, saking sedekah jariah. Sedekah jariah itu ada sedekah kang pahalai sumur-umur sampai kiamat. Kayak orang gawe jalan raya, gawe jembatan, gawe galengan, padaran banyu di sawah, gawe rel kereta, ya, gawe apa, pelabuhan, gawe apa kapal mandek tuh, perahu, bandara. oh iya, lapangan terbang, ada bandara, kan, gawe televisi, gawe radio, gawe mobil bis, ya. Sepanjang masih dipakai, gawe jalan tol. Ketemu dong istilah tol bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya apa tol? Oh.
Kita PR sih tiba 6 bulan. Itu apa? Kebaikan-kebaikan yang dipakai, dimanfaatkan orang banyak sepanjang masa, maka namanya sedekah jariah. Jariah berarti ngalir, ya. Jariah. Aw ilmin atau ilmu yuntafa'u bihi kang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan. Nanti ngajari cara nembang yang bagus. Ngerti nembang? Ya, ini ya. Nanti ngajar cara gerak jalan, cara baris berbaris, cara menghormat upacara bendera, itu kan. Awan ini UKS ya. Pramuka ditiru kan, ngajari disiplin, ngajari cerdas, diskusi, sopan, nah itu ditiru, nah itu pahalanya dari ilmu itu. Awaladin solehin atau anak kang bagus, kang soleh, yat'au lahu kang dongaaken lahu ing insan. Itu pentingnya ilmu. Faqala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Manu tahu sapa wonge iku salaka ngamba jadi faris ngamba liwat dari agung melaku tariqan ing sijine dalan ya tamisu kang dianggo belajar wihi ing dalam tauhid ilman ing ilmu. Ente mlaku senggane ning tempek ya. Belajar. Pegel mlaku. Oh durung alami. Kaya ya. Siapa pengarang. Lalu itu amun jamin ngalami kesasar. Bandara kuliah marani telepon, marani ketanggungan balik maning. Pegel ya Mil ya. Ya pegel ya, pusing buat dari kawanan. Ya sebenarnya pengalaman. Durung ada ngomong pegel, perlu coba. Sahala maka gampang akan sopo Allahu Allah lahu maring man salaka tariqan yatamisu bi ilman tariqan ing dalan ilal jannati mlebu surga, mancing surga. Lho manut wong luru ilmu mancing surga gampang. Pun dawa luru epe kombil durung lakoni, durung ngajaraken. Saking pentingnya ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantasi'ahu min al-ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu ru'asa'an juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Emang inti hadis ini. Innallaha sadana Allah subhanahu wa ta'ala iku la yaqbidul ilma, ora bakal nyabut ilmu yang Allah berikan dicabut lagi Mil. Itu tidak mungkin. Illa intiza'an, kelawan dicabut dari akar-akarnya. Yantazi'uhu kang nyabut sapa Allah ing ilmu minal ulama, dari ulama. Ente wis pinter lian Mil, mungkin dicabut maning ilmu lo. Tapi si pernah belajar cuman nyong kelalen, ya kelalen. Bukan dicabut, kelalen baik. Kalau diingat-ingat akan muncul lagi. Lalu bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Walakin tetapi
biqabdil yaqbidul ilma, Allah mencabut ilmu biqabdil ulama'i, lawan mencabut wong-wong alim. Saat Allah ingin mengambil ilmu dari bangsa Indonesia, maka satu demi satu ulamanya meninggal dunia, mati. Pun ilmunya berkurang. Bangsa Indonesia ilmunya berkurang. Ketika ulama meninggal, ilmu berkurang, maka barokah pun berkurang. Mulane ente mata wis belajar dedonga umure dawa hampir bisa ngajar berapa generasi itu. Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga idza lam yabqa, nalikane tidak tersisa, entok habis aliman, siji ni wong alim. Kalau sudah tidak ada satupun orang alim, ittakhadha, maka ndadekaken sapa annas manusia ru'asaan, para rois, para pemimpin, juhalan kang bodoh, dalam arti dia ngerti ilmu Gusti Allah. Apa akibatnya? Fasu'ilu, maka ditanyai, dimintai pendapat soporu asaun juhalun. Ketika ada pemimpin yang tidak mengerti ilmu Allah, tidak mengerti ilmu syariat, ditanya, fa'aftau, maka mereka memberikan fatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Tuh resikonya begitu nih. Makanya keberkahan akan hilang kalau ada orang alim meninggal, karena nanti yang ketika orang alim meninggal, yang muncul orang tidak ngerti ilmu Allah, tidak ngerti ilmu syariat, lalu berfatwa bighairi ilmin, fadallu, maka mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Ya, itu dia berfatwa tanpa ilmu, dianya sesat dan menyesatkan. Oh, Jamil. Kita kan bagaimana caranya bikin curang, ngomong segala-gala, ya menyesatkan. Dianya sesat, kayak cirang bila jadi, konsejen, rugi kemangkalan, nah itu menyesatkan. Bagaimana caranya bikin kopi yang enak? Nah, kalau tidak terbiasa kayak Jamil, ya pokoknya kopi kalau gelasnya itu mil tak banyu weh. Ya kan di kampanye gawe kopi, terus gawe wedang kopi, ya. Sesat, menyesatkan. Faqala wa an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannati wa innal alima yastaghfiru lahu min man bis samawati wal ardi wal haitanu fi jawfil ma'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Ini hadis Abu Darda. Wong Demil, Abu Darda Mil. Abu Darda wong deh. Sepokane wong Arab Demil ya. Mana ta sapa wae iku salaka ngambah tariqon ing sijine dalan. Yatlubu kang ngulati sapa wong fihi ing tariq ilman ing sijine ilmu. Salaka maka ngambahaken sapa Allah bihi ing man salaka tariqon yatlubu bihi ilman, tariqon ing sijine dalan min turuqil jannati, saking pira-pira dalan surga. Jalan surga itu banyak,
Tapi ketika kita mencari ilmu, Allah akan menunjukkan kita jalan ke surga. Jadi tiket masuk surga itu ngaji, belajar, apa mending diamalkan ya. Wa innal alima lan satune wong kang alim iku yastaghfirun jaluk ampunan lahu bagi orang alim. Sapa man wong bis samawati kang ana ing dalem langit. Langit ana pira mil? 7. Hitungan dewek. Wal ardi lan bumi. Bumi ana 7. Orang yang ada di bumi dan di langit termasuk malaikat dan semuanya selalu mohonkan ampun untuk orang alim. Wal haitanu lan pira-pira iwak laut fi jawfil ma'i ing cerowe banyu. Ya cuman iwak laut ya. Iwak balong, iwak ning di bela anu banyu. Termasuk kodok ya, piting, yuyu itu minta ampunan untuk orang alim. Priben ngomongnya saya takkan priben ngomong. Takon ini baik kepitingnya atau kodok kodok sering muni beli. Nah itu minta ampunan untuk orang alim. Burung nah mundak man 15 menit sekali manuk negara muni. Nah, berarti minta ampunan untuk yang lagi ngaji. Ente kan bisa sadar bang. Wa innal anbiya alan setune para nabi Allah iku lam yuwarrithu ora pernah ngupai warisan dinaron duit emas wala dirhaman lan duit perak. Hubungan sebagai negara tanda negara makmur duitnya pakai emas, kepeng, blendong ya. Kalau sekarang kan duit logam ya, mangatusan, kerongatusan, satusan, miliar, sewu. Nah, dulu pakainya emas, minimal dirham. Para nabi, para rasul tidak mewariskan uang. Kenapa? Ya beli payu, udah masa panjang nabi ngupai warisan duit, masa payu ah, aja muni aja nabi medit disugi, dia pakai duit, sengaja nabi warisan masa payu ah, nah ya lagi zaman Belanda pakai tinggal zaman kirim beli payu, mudah-mudahan zaman gak ada nabi, praktis kan jawabannya, bisa aja gue ilmiah banyak apa jangan nabi belum merasakan duit emas, duit dirham ya gue beli payu enggak ini nganggo rupiah ini nganggo nganggo euro ya ini Amerika nganggo dolar, Malaysia dolar, masa pakai duit ya beli payu. Nah, kang tetap berlaku dan tetap bermanfaat innama warasul ilma ang setune para nabi mewariskan ilmu silaka beli payu ya. Malah laris semil apa ilmu tentang masa lalu pastilahnya ilmu hadis kan masa lalu ya itu pasti laris. Orang hadis yang ada nabi jutaan kitab walaupun misalnya dagang bubur ayam no, karena diwarisi ilmu di orang tua dulu diwarisi tuh diwarisi duit sentok. Jadi ini pada ngupai warisan aja kang ya kang katanya bagus lu sentok ya. Kang awet ya ilmu ya aja ngupai warisan duit tanah warisan ya warisan turun temurun baik tanah sawah rian
sawah yang bamba Jamil soleh aja dalam warisannya duit ya, duit semiliar sedina ganteng. Zaman gien kan bianggal berapa semiliar gue tuh apa ya tuh kapal apa gelis kan. Zaman gien semiliar daripada tuh kapal jadi kubu bega tidak di semiliar turun tentu dati lah apa-apa semiliar duit zaman ini bulannya jalok warisan duit ilmu yang penting ya lamun anak jalok warisan sawah edis rumah supaya bisa tidur tidak kehujanan motor aja ngopeni nggak dina ngompa dorong warisannya motor lagi silikan ya jaluk warisan itu kos-kosan ya mil bisa ngembak kayu ya gum iya itu dia cerdas villa dikontrakan warisannya duit baca SD warisan duit jadi gampang. Kenapa kan Nabi beri warisan materi ya gitu sentok ya tidak berlaku sepanjang zaman. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Faman maka siapa wong iku akhadha ngalap nerima hu ing ilmu warisan ilmu diterima faqad akhadha maka teman-teman ngalap sepeman bihadzin wafirin bagian yang sempurna. Wis tidak ada yang lebih sempurna ketimbang ilmu. Jabatan ini ada waktu ini ya. Kepala sekolah berapa tahun Wil? 4. Oh, ya harus ngerti berarti cukup jadi syarat kepala sekolah. Ngerti dikit masa jabatan 5 tahun. Iya, rotasi benang bulan Wil? Dulu menang alami rotasi muter deh Mil rotasi kan ada yang muter ya presiden 5 tahun DPR 5 tahun ya terus kepala sekolah 4 tahun rektor 4 tahun langka nih ulama masa jabatannya 10 tahun langka sepanjang zaman selama karena jabatan kiai itu ya bukan jabatan kehormatan dari masyarakat yang menjadikan Soleh Jamil Rian Faris Agung Aziz jadi kiai sekolahnya gak langka kiai sih karena laka sekolahnya ya laka masa jabatannya laka SK daftar jadi kiai lah jadi yang SK di MUI ya. Saya MUI rentan apa? Kalau SK jadi kiai. Iya, dan kiai itu tidak harus pakai ilmu yang banyak-banyak, Min. Dari dulu kalau kiai itu ukurannya kesolehan, kemanfaatan dia bagi masyarakat. Jadi balik-balik ada ngomong nama saya ganti sekarang. Warga apa Buya Rizkia Jamil orang usah pengumuman mekono buaya buaya orang dipanggil kiai itu karena kan dipanggilnya gak bilang kiai apa karena masyarakat pengen manggil ente kiai karena kesolehan kemanfaatan ya kemaslahatan yang diberikan kepada masyarakat beda dengan orang sekolahan doktor, profesor ya anak pensiun ya Bil kiai silakan kiai pensiun sampai tekan mati ya masih diundang ya misalkan yang alam barzakh ya anggar kiai tapi ya belum masih ditakini Kiai Jamil meninggal terus lebih ngomong ya Kiai Rizkia Jamil beli
talkin ngomong korban. Jadi kalau minta warisan dari Nabi, dari ulama, ya tidak lain adalah ilmu, bukan kekayaan materi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, rawahu Anas ibnu Malikin. Manu tahu sapa wong iku kharaja metu lunga, ya metu sing dimil, ya metu sing diiris, sing gowok. Metu gowok. Iya, leng. Kharaja metu fi talabil ilmi, ing dalam luru ilmu. Bahwa maka te wong iku fi sabilillah, pada karo ing sabilillah, ing dalane Gusti Allah, hatta yarji'a, sehingga balik. Mulane wong luru ilmu aja cepet-cepet, minimal 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Ganjarane akeh, barokah akeh, ilmu akeh. Di mana tempat ente berada, niatilah mencari ilmu. Walaupun ente jadi guru, jadi dosen, niatnya guru ilmu, aja niat ngajar. Baca ngajar, ente kudu nggawa kaleng dipai pelengkaran benang kalau layangan. Nah, aku niat ngajar, sah, semua orang setuju. Niat ngajar layangan. Ya tapi kan gak boleh kena bengi-bengi ya udan, udah awan, lagi angin, udan ya terus kebes, layangannya mudun dewa. Jadi pak ente niat ngajar kudu nggawa layangan. Aing teh ngajar sekolahan, nguruk ngaji, nawa itu belajar aja, nawa itu ngajar. Yang nguruk ngaji asli ya, deres berarti kan ngaji, belajar. Mulang bocah ya asli dong, pengana harap mulang kan ente pengen maca dikit milih ya. Apalakan berarti kan belajar. Terus niatnya belajar sih pokok bel ditambahan ilmu. Sing murid, sing batur ngajar. Kata niatnya ngajar, aku ngaku bener. Tahu lah. Didapatin murid, ngewot. Nah, ya berikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma kana kafaratan liman madha. Man utawi sapa bae wong iku talabang ngulati al ilma ing ilmu, kana maka ana apa ilmu kafaratan dadi penutup. Kafarat dadi penutup, penebus. Lima madho, maring dosa-dosa kang wis kliwat. No, umat kanjeng Nabi sih enak beli. Dosa beli istighfar manikat asal gelem ngaji, dosa bubar, hilang, ketutup. Mulane wong kang yang ngaji sih diarani wong soleh. Dudu soleh ya. Asal ilmu bisa buang dosa-dosa kang pengen, selama dosa itu dosa gede-gede. Faqala alaihi salatu wassalam, al-adabu ardun wal ilmu nabatun. Fa illam yakunil ardu fa kaifa yakunu nabatun. Wal adabu syajaratun wal ilmu samarun. Lau lam yakun syajarun fa kaifa yakunu samarun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man mata fi talabil ilmi faqad mata syahidan. Al adabu utawi adab, etika, tata krama iku ardun bumi. Wal ilmu lan ilmu iku nabatun tanduran. Jadi ada bumi, ada tanaman.
buminya tata krama, sopan santun, ramah tamah, etika, moral, akhlak, tanamannya ilmu. Itu yang bagus begitu. Fa'ilam yakunil ardu, maka lamun langkah bumi laka lemah, fakaifa maka ku kepriben yakunu nabatun, bakal ana tanduran tanaman. Lamun laka bumi ana tandurannya beli? Hah? Langka. Lamun laka adabe, laka akhlake, ana hasilnya beli wong duwe ilmu. Langka. Karena langka bumi, karena tidak ada bumi, tidak ada tanah, tidak mungkin ada tanaman, ya kan? Kalau tidak ada akhlak, ilmu ditanamnya di mana? Itu artinya ilmu sebanyak apapun kalau tidak menggunakan akhlak tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Wal adabu dari adab iku syajaratul ilmi, syajaratun laksana pohon, wal ilmu mengetahui ilmu iku samarun laksana buah. Loh, jadi kalau ente punya tanaman yang namanya adab, namanya akhlak, etika, akan berbuah. Buahnya arane ilmu. Jadi ilmu tidak mungkin hidup sendirian. Karena ilmu itu laksana buah, maka harus hidup dari pohon. Pohonnya namanya akhlak. Laulam yakun syajarun fa kaifa yakunu samarun. Lamun laka wiwitan, mana mungkin ada buah. Kalau tidak ada akhlak, mana mungkin ilmu berguna. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man mata fi talabil ilmi faqad mata syahidan. Gelem lagi guys. Mil. Gelem lagi kira-kira. Ente mata syahid gelem mil. Hari sedikit bro. Gila ya. Apa dikit? Biasanya mati kalau tua dikit terus ya. Iya masih tua dikit. Gitu dikit mas ranau dikit. Kalau dulu orang mati syahid itu ikut perang Badar, ya ikut perang Uhud. Nah, sekarang kan tidak musim perang. Nah, tapi untuk mendapatkan pahala syahid, kata Rasul, man mata sapa wong kang mati fi talabil ilmi, dalam proses mencari ilmu, proses belajar, faqad mata syahidan, maka dia sungguh mati dalam keadaan syahid. Syahid juga apa? Pahlawannya Gusti Allah. Karena intinya sama, perang ya ingin menegakkan agama Allah, belajar ya ingin menegakkan agama Allah. Perang ya melaksanakan perintah Allah, belajar ya melaksanakan perintah Allah. Perang untuk mendapatkan mardhatillah, belajar juga untuk mendapatkan mardhatillah. Sama. Perang untuk menegakkan supaya Islam tidak diganggu, belajar juga untuk menegakkan syariat Islam. Maka sama-sama syahid. Gelem beli mil tangger. Iya. Mulane ya belajar begini mandek supaya lamun diparingi mati kah lagi fi sabilillah, mati syahid. Ya, itu sekolah kuliah boleh selesai, boleh berhenti. Masa kuliah berat-berat. Iya, ya Riz. Kalau dosen yang absen, tahun normal ini Pak Aris. Absen mana mana Pak Aris panik. Ya, iya pokoknya kuliah sekolah apa boleh selesai, boleh berhenti. Tapi belajar tidak boleh berhenti. Kayak Ajis kan belum mandek belajar Ajis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Man arada an yanzura ila utaqa illahi minan nari falyantazir ilal muta'allimin. Kon akhirat mengkonon dari kanjeng Nabi. Manuta sapa wong iku arata kepengen ayan zura yen tan deleng ningali ila utaqa illahi maring wong-wong kang dibebasaken ning Gusti Allah. Wong-wong kang dibebasaken dislametaken Gusti Allah minan nari saking neraka. Hal yandur maka dalem asira ilal muta'allimina maring para santri. Jangan Nabi lo pengen ngomong pat ente pengen deleng wong kang bakal bebas dari neraka ulatana santri. Kanjeng Nabi itu santri murid yang sekolah yang belajar itu wis dijamin insyaallah bebas dari neraka. Maka sallallahu alaihi wasallam muta'allimun kaslanun afdalu indallahi ta'ala min alfi abidin. Jamil bagian ini. Oh Faris ya, Syahid ini bagian Jamil. Ya, Karim milih saya. Manutawi sapa wong muta'allimun utawi murid santri pelajar kaslanun kang hobi malas. Kaslan itu lazy bon, tukang malas. Iku afdalu luwi utama. Senengan deh. Indallahi miturut Allah subhanahu wa ta'ala min alfi abidin tanimbang 1000 ahli ibadah. Setuju Mil? Setuju pisan. Keren. Setuju pisan. Iya. Ada dalilnya itu. Dalilnya. Tapi nih kitab-kitab hadis langka gitu. Langka nih hadisnya. Ini udah jutaan ya. Iya, ya Imam Al-Ghazali kan beli pilih-pilih hadis sahih, hadis dhaif, pilih-pilih. Karena beliau di akhir hayatnya kalau umurnya panjang setelah sakit lama pengen khusus ngaji tahasus hadis. Nah itu, tapi belum kesampaian sudah meninggal dunia. Jadi kitab-kitab hadis-hadis yang dicantumkan Imam Al-Ghazali ini ya di semua karangannya belum selektif, belum dipilih yang sahih-sahih saja, semua masuk itu. Ya ente mikir masa murid malas luwih utama ketimbang ahli ibadah wong 1000 manjing akal dulu. Ya eling-eling ke ahli ibadah. Oh ibadah 1000 dibanding harus Jamil siji kang males. Masih hebat Jamil ya, wong pada protes. Ya kan? Hanya belum tahu. Ya iya. Qala sallallahu alaihi wasallam qiwamul alam bil alim. Qiwamul alam bil alim. Tegaknya dunia bil alim karena orang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man khadama aliman sab'ata ayyam faqad khadama Allah subhanahu wa ta'ala sab'ata alafi sanatin. Wa'atahu Allah subhanahu wa ta'ala bikulli yawmin thawaba alfi syahidin. Kian lebih baca kang kaslan
Kira sih wong malas ning dene galakan bagus. Perumahan santri kiai malas bagus bagus. Kira sih kalian tanaman di kampung mengoron dua ya bubar kali pesantren ya. Kayak bangkrut, sekolahan bangkrut, kampus bangkrut. Hadis Jamil sih mau talim kaslan. Manut siapa maju khodama khidmat abdi melayani aliman wong alim sab'ata ayamin selama 7 hari berturut-turut. Faqad khodama maka teman-teman melayani khidmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sab'ata alafi sanatin selama 7.000 tahun. Wa atolan maringi hu ing wong sapa Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli yaumin saben-saben dina sawaba ganjaran alfi syahidin 1000 syahid. Berbeda milik kang paslan dan milik kang mati syahid. Itulah keistimewaan ilmu dibandingkan kenikmatan dunia yang lain, karena ilmu itu fungsional, berlaku sepanjang zaman, sepanjang ada makhluk hidup di alam dunia. Yang penting ilmu yang kita punyai dimanfaatkan untuk kemanusiaan, untuk keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, ya, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, politik, apalagi untuk membodohi orang awam. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma alhimna rushdana wa na'udzubika min kulli syarri nafsina. Allahumma zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna huda. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min 'amalin la yarfa'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasli wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala as'adi makhluqatika abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum ba'dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.